Oke, sekarang ini nih adalah waktu yang sangat tepat untuk ngebahas tentang kisah dari sang Al-Gojo Rogers Pirate di masa itu. Dialah rival Rayleigh sekaligus sahabat perangnya, Scooper Gaban. Nah, orang ini memang diselimuti banyak sekali misteri dan sama melegendanya dengan nama besar Silver Rayleigh. Gaban dikatakan adalah orang kepercayaan Rogers ini dan mengetahui informasi abad kekosongan seperti sang wakil kapten. Selain kru pertama dari Rogers sendiri, dia bersama kru inti telah membersamai kaptennya itu ke Laughtale, pulau terakhir, dan menemukan One Piece. Ini di mana keberadaanmu, Gaban? Oke, kita akan bahas lebih detail nih mengenai sang rival dari Rayleigh sendiri, Scooper Gaban. Yo nakama, dari RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Scooper Gaban, sang Al-Gojo dan bagian dari top 3 terkuat Rogers Pirates. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Informasi tentang Gaban sekarang ini sedang gencar-gencarnya nih setelah para kru Mugiwara bersama Luffy sedang menuju ke Elbap sendiri. Ketambahan Kid sudah ada di sana dan Kizaru muncul di Egghead. Maka nama besar Gaban dikait-kaitkan karena keberadaannya bisa aja nih akan seperti yang dilakukan Oda kepada rekan lamanya Silver Rayleigh, melindungi kelompok Mugiwara agar mencapai tujuannya. Nah, keduanya sama-sama membantu generasi baru untuk mencapai dan mengetahui isi pesan dari One Piece itu sendiri. Mungkin itulah nih salah satu cara Rogers menitipkan pesan itu kepada dua orang kepercayaannya. Kelak, orang itulah yang ditunggu oleh pria bernama Joy Boy, dan itu berada di 20 tahunan di masa depan. Jika Gaban sudah tahu bahwa Rayleigh telah melatih orang itu, maka jika waktunya sudah tiba, Gaban akan dipastikan muncul dengan mengesankan layaknya Silver Rayleigh di masa itu dan menjadi guru besar dari Luffy sendiri, dan kemunculannya menahan serangan dari Borsalino Kizaru. Oke, kita bahas lebih dalam soal Gaban. Seperti yang kita bilang tadi nih, bahwa Gaban ini banyak sekali diselimuti oleh misteri-misteri besar tentang dirinya itu. Bahkan sangat banyak pertanyaan yang muncul di kalangan para fans mengenai sosok dari Scooper Gaban yang satu ini. Tapi benarnya tuh gini, meskipun dia ini sangat misterius, tetapi dia itu juga dianggap sebagai salah satu karakter yang cukup populer loh. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan informasi tentang Gaban, kita harus menggali lebih dalam lagi karena sampai saat ini untuk power dan kekuatan sebenarnya belum ada yang tahu secara pasti. Nah, namun dari apa yang diberitakan di alur ceritanya sendiri, bisa dipastikan bahwa Rogers itu merupakan karakter yang sangat kuat, dan hal ini juga berlaku bagi para orang-orang kepercayaannya, Rayleigh sebagai tangan kanannya dan mungkin Scooper Gaban sebagai tangan kirinya. Nah, untuk karakter Rayleigh sendiri mungkin sudah sedikit banyak yang kita tahu lah tentang kemampuan yang luar biasa gila itu. Terdapat beberapa hal yang diperlihatkan di animenya sendiri yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi kekuatan dari Gaban rivalnya sendiri. Pertama, dia adalah pengguna senjata secara dekat. Nah, di beberapa momen diperlihatkan bahwa Scooper Gaban itu memegang dua buah kapak yang menjadi senjata utamanya. Nah, di momen pertama yang bisa kita lihat dalam flashback bagi kala itu saat dia masih menjadi bagian dari kru Rogers sendiri, pada sebuah momen pertarungan terlihat Gaban itu memakai kacamata hitam dan menggenggam dua buah kapak untuk menghadapi musuh yang banyak itu. Nah, lalu nih ketika momen Gaban memimpin pasukan Rogers lainnya saat bertarung melawan pasukan Shirohige juga ditampilkan. Di sini terlihat Gaban itu sedang menghancurkan salah satu kapak miliknya itu, dan sedangkan satu kapak lainnya disimpan di pundaknya. Sebagai kru bagian dari bajak laut Rogers sendiri, bisa disimpulkan bahwa kemampuan jarak dekat Gaban itu di atas rata-rata. Nah, itu karena terjadi dia itu sangat ahli dalam menggunakan kapak tersebut. Seperti yang kita jelaskan barusan, Scooper Gaban itu merupakan sosok yang sangat kuat jika melihat dari statusnya kini. Dan apalagi jika kita melihat dia adalah salah satu dari trio monster dari kelompok Rogers sendiri. Nah, di sini ada kemungkinan kekuatan Gaban itu setara atau bahkan lebih kuat daripada Kozuki Oden sendiri. Dan dia mungkin setara dengan Rayleigh lah. Poin yang menarik juga yaitu jika Rayleigh dan karakter lain menggunakan pedang, Scooper Gaban itu lebih cenderung menggunakan dua buah kapak layaknya Viking. Nah, ini akan relate kan dengan para manusia raksasa yang ada di Pulau Elbap sana. Nah, kemudian berapa bounty dari Scooper Gaban kita juga penasaran. Di samping kekuatan, ada juga hal yang misteri lainnya nih. Kita belum mengetahui jumlah nilai bounty para kru Roger sendiri. Selain dengan cerita-ceritanya hanya nilai bounty Roger yang baru kita lihat, akan tetapi ada hal menarik soal bounty para Yonko diperlihatkan oleh Sengoku. Dikatakan bahwa Roger itu memiliki nilai bounty sejumlah 5 miliar berry. Nah, ini adalah nilai bounty terbesar sepanjang sejarah One Piece. Mulai dari Whitebeard, Kaido, Big Mom, Sang, bahkan ke Yonko-Yonko baru sekarang ini seperti Luffy dan juga
bagi. Secara logika nih, dari bounty dari Crew Rogers ini bernilai tidak jauh dari sang kaptennya itu. Sudah pantasnya nih bahwa Rayleigh itu dan suku pergaban yang berada pada urutan setelah Rogers sendiri, nilai bounty-nya juga sangat tinggi. Namun apakah hal ini terjadi karena mereka sudah tidak menjadi bajak laut? Nah, nampaknya tidak nih. Menurut Sakazuki Akainu, dosa yang diperbuat oleh Crew Rogers sendiri tidak akan bisa diampuni. Apakah ini menandakan bahwa nilai Rayleigh dan juga suku pergaban itu berada di bawah para Yonko? Who knows? Bahkan kala itu juga sempat ramai pula teori tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya. Apakah dia ini pengguna kekuatan Akuma no Mi? Nah, berdasarkan jalan cerita One Piece sendiri, sampai saat ini hanya Buggy yang memiliki kekuatan buah iblis di antara seluruh kru yang ada di kelompok Roger itu. Di chapter 1 sendiri, sang itu mengatakan bahwa jika seseorang memakan buah iblis sendiri, maka efek sampingnya ialah orang tersebut tidak akan bisa berenang. Dan itu merupakan kelemahan bajak laut yang terbesar, sebab seorang bajak laut haruslah pandai berenang. Logikanya seperti itu. Selain itu pula bahwa kelompok Roger itu tidak percaya akan adanya kekuatan dari buah iblis, sehingga jika di dalam satu keadaan mereka menemukan buah iblis, mereka lebih milih untuk menjualnya lantaran buah iblis tersebut dinilai bisa mencapai ratusan berry. Nah, sebuah harga yang cukup fantastis kan untuk otak-otak bisnis seperti para krunya Rogers itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa suku pergaban itu hanyalah pengguna kekuatan haki dan bukan pengguna kekuatan dari buah iblis seperti hanya Rayleigh. Apabila Rayleigh menjadi orang nomor 2 dalam kelompok tersebut dan dapat menguasai total dari 3 jenis haki, lantas bagaimana dengan suku pergaban? Ya, Gaban sendiri berkemungkinan memiliki kemahiran dalam salah satu haki, yaitu yang menjadi prediksi kita waktu itu adalah haki observasi. Pada chapter 894, Luffy itu pernah diberitahu oleh Rayleigh bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang bisa melihat masa depan. Hal ini membuktikan bahwa Rayleigh itu pernah mengetahui seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Orang itu mungkin tak lain tak bukan adalah rekannya sendiri, yaitu suku pergaban. Dan dia cara penglihatannya lebih jauh daripada Katakuri. Namun kekuatan haki observasi dan jauh mana kemampuan pada Gaban itu bisa melihat ke masa depan belum diketahui secara pasti, karena ya dia belum muncul. Ada kemungkinan pula bahwa Gaban itu bisa melihat ke jauh masa depan bukannya dalam beberapa saat saja. Pada chapter 966 nih diceritakan bahwa Gaban itu tersenyum seolah dia sudah mengetahui serangan Oden. Hal yang mungkin lainnya adalah Gaban bisa memotong apa saja, yang hampir apa saja nih, seperti yang dikatakan oleh Koshiro mengenai Breath of Thing. Saat itu banyak yang menduga nih jika Gaban itu sedang bersembunyi atau juga menenangkan diri di suatu tempat seperti hanya Rayleigh kala itu di Sabaody Archipelago. Namun setelah ia tak muncul di Wano Kuni, saga besar Elbap itu adalah pilihan yang banyak diperbincangkan oleh para nakama sendiri, karena kemunculan yang lambat laun pasti akan segera terjadi. Dan kita akan melihat peran besar salah satu orang penting dalam kelompok rajanya bajak laut di era itu. Dia adalah rival dari Rayleigh sendiri, meskipun masih menyimpan banyak sekali misteri tentunya. Nah, kita masih bisa menebak-nebak nih tentang karakteristik kekuatannya itu, dan akhirnya akan ditentukan oleh Oda Sensei sendiri perihal kemunculan suku pergaban. Ketika One Piece sudah memasuki tahap-tahap final nih, segera menuju Elbap dan melanjutkan ke Laut Tale sana. That's really nice. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai suku pergaban, sang Algojo, dan bagian dari top 3 terkuat Roger Pirates. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.